Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat ya. Masih pembelajaran jarak jauh Bahasa Indonesia kelas 8, masih bersama Bu Nia. Kita masih membahas mengenai teks berita. Masih ingat nggak kita sudah belajar mengenai apa lalu? Ya, mengenai struktur teks berita. Struktur teks berita masih ingat ada berapa? Ya, betul, ada 3. Yang pertama kepala berita, yang kedua tubuh berita, dan yang ketiga ekor berita. Pembelajaran minggu lalu jangan dilupakan ya, karena masih ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan datang. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajaran hari ini yakni agar kalian dapat mengetahui kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita. Setelah mengetahui, kalian bisa menentukan kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Untuk itu, silahkan kalian buka buku paket halaman 15. Kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita itu ada 6. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Yang keenam, menggunakan konjungsi temporal. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Bahasa baku itu nama lainnya adalah bahasa standar atau bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Misal, kalian pasti sudah mengetahui penulisan yang benar yaitu aktivitas menggunakan huruf V, kreativitas menggunakan huruf V, kemudian penulisan apotek menggunakan huruf E. Itu adalah bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung yaitu kalimat yang ditandai oleh tanda petik ganda. Nah, tanda petik ganda seperti itu ya. Kemudian yang menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa itu konjungsi yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Misal saja ada yang mengatakan bahwa contohnya ya, data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10 hektar hutan dan lahan di Riau mengalami kebakaran. Itu adalah konjungsi bahwa. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental yaitu kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contohnya, ada kata membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, dan memikirkan. Yang menggunakan keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat merupakan suatu kelengkapan berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Ini unsur-unsur berita ya, adik Simba itu ada unsur kapan dan di mana. Misal saja contoh pada Senin 29 Mei 2020 di SMPN 1 Tirto, yakni keterangan waktu dan tempat. Dan yang keenam, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal yaitu penggunaan kata hubung yang berkaitan dengan urutan kronologis atau urutan waktu. Misal, kata kemudian, sejak, setelahnya, awalnya, akhirnya. Contohnya seperti ini ya. Sejak pukul 7, hujan mengguyur Kecamatan Tirto dan sekitarnya. Itu ada konjungsi temporal sejak. Nah, mari perhatikan contoh teks berikut. Silahkan dibaca ya anak-anak teksnya. Judulnya, Longsor Kembali Hantui Warga Garut. Sejumlah titik longsor bermunculan di Kabupaten Garut, Jawa Barat usai hujan melanda di daerah itu selama sepekan. Di Kampung Cidogan, Desa Mekarjaya, Garut misalnya, tebing setinggi 10 meter dilaporkan ambruk dan menutup akses transportasi dari Kecamatan Bungbulan menuju Kecamatan Caringin.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun material berupa tanah dan batuan setebal 3 meter menutupi akses jalan sepanjang 10 meter. Kami bersama warga sedang mengupayakan agar kendaraan roda 2 bisa lewat jalur tersebut sambil menunggu alat berat dari Provinsi Jabar, ujar Camat Bungbulang, Heri Hermawan, Senin 29 Mei 2019. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Garut Imat juga mengatakan bahwa bencana longsor juga menimpa akses transportasi di jalur Kecamatan Cikajang, di mana ada 3 kecamatan, yakni Banjarwangi, Singajaya, Pandowi, yang kini terputus. Masyarakat masih membersihkan material tanah yang menutupi badan jalan, ujarnya. Setelah membaca teks berikut, silakan dianalisis, diamati kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks ini. Nah, sudah diamati ya? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kata baku. Mas ingat ya, tadi kata baku itu apa? Kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Dalam teks berita tadi menggunakan kata baku. Semua kalimatnya menggunakan kata baku. Coba diamati, ada kata yang tidak baku apa tidak? Tidak ada ya, semuanya menggunakan kata baku sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Yang kedua, kalimat langsung. Ciri-cirinya tadi ada petik ganda. Nah, seperti ini, yang ada petik gandanya tadi ada dua dalam berita tersebut. Kalimatnya, kami bersama warga sedang mengupayakan agar kendaraan roda 2 bisa lewat jalur tersebut sambil menunggu alat berat dari Provinsi Jabar, ujar Camat Bungbulang Heri Hermawan, Senin 29 Mei 2019. Yang kedua, masyarakat masih membersihkan material tanah yang menutupi badan jalan, ujarnya. Diingat-ingat, kalimat langsung tandanya ada titik petik ganda. Selanjutnya, konjungsi bahwa. Pada teks berita tadi ada konjungsi bahwa pada kalimat petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Garut Imat juga mengatakan bahwa bencana longsor. Ada konjungsi bahwa ya. Keempat, kata kerja mental. Kata kerja yang berasal dari hasil pemikiran, berkaitan dengan kegiatan hasil pemikiran. Di dalam teks berita tadi ada kata kerja mentalnya, yaitu kata mengupayakan. Kata mengupayakan itu berarti kegiatan hasil pemikiran. Nah ini, kami bersama warga sedang mengupayakan agar kendaraan roda 2 bisa lewat jalur tersebut. Kelima, keterangan waktu dan tempat. Dalam teks berita tersebut ada 2 keterangan waktu dan tempat. Yang pertama berkaitan dengan kalimat titik longsor bermunculan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, usai hujan melanda di daerah itu selama sepekan. Yang kedua, Senin 29 Mei 2019. Yang keenam, yang terakhir, konjungsi temporal. Nah, pada teks berita tadi ada konjungsi temporal. Konjungsi yang berkaitan dengan kronologi waktu. Ditandai dengan kata selama. Ya. Titik longsor bermunculan di Kabupaten Garut, Jawa Barat usai hujan melanda di daerah itu selama sepekan. Begitu ya analisis dari kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita longsor kembali hantui warga Garut. Penulisannya seperti ini. Nah, mengupayakan selama bahwa konjungsi temporal, keterangan waktu dan tempat. Kalimat langsung. Nah, seperti ini. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian mencari teks berita
di internet atau televisi atau surat kabar. Lalu, tentukan kaidah kebahasaannya seperti yang sudah Ibu contohkan tadi ya. Selamat mengerjakan, tugasnya dikumpulkan di classroom, oke?